Saya Panji Putranto dan dari Universitas Mercubuana ya, dengan Bu Sumiati dan Bu Daulia mungkin mewakili untuk mempresentasikan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati dan para hadirin semua yang saya muliakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat berpartisipasi atau konferensi ini. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan paper implementasi IFRS ya. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan paper ini ya, karena merupakan pengalaman konferensi pertama yang diikuti. Ya, mungkin sambil menunggu share screen mungkin boleh saya sambil berjalan ya. Ya, silakan Pak, silakan presentasi. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Jadi kesempatan ini saya coba menyampaikan paper implementasi IFRS. Ya. Perusahaan-perusahaan go public ya harus melakukan kewajibannya dalam penyajian pelaporan keuangan. Karena di setiap negara memiliki standar akuntansi laporan keuangan sendiri-sendiri. Hanya 2 standar akuntansi internasional mungkin diterapkan di dunia, yaitu GAAP dan IFRS. Karena IFRS diterapkan sejak tahun 2005 di Uni Eropa untuk perusahaan-perusahaan go public. Banyak negara memutuskan mengimplementasikan IFRS secara penuh. Ini dapat dilihat di data web IFRS saat ini, yaitu terdapat 144 negara dari 166 negara. Mungkin faktor-faktor penyebab negara-negara mengimplementasikan tidaknya IFRS sedikit banyaknya karena pertumbuhan ekonomi, FDI, Foreign Direct Investment atau PMA, dan tingkat pendidikan masyarakat yang saya jadikan sebagai variabel X di penelitian ini. Saya akan langsung menuju ke perumusan masalah ya. Perumusan masalah adalah apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap implementasi IFRS, dan apakah terdapat pengaruh level education terhadap implementasi IFRS, dan juga apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap implementasi IFRS. Dengan demikian, hipotesis yang dicari adalah sesuai dengan background dari penelitian terdahulu, yaitu economic growth berpengaruh positif terhadap implementasi IFRS. Foreign direct investment berpengaruh positif terhadap implementasi IFRS. Dan educational rate berpengaruh positif terhadap implementasi IFRS. Hasil dan pembahasan di mana uji statistik deskriptif, nilai minimum terkecil dimiliki oleh negara Dominika, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Amerika Serikat. Ya. Kemudian foreign direct investment, nilai minimum dimiliki oleh negara Nederland atau Belanda, dan nilai maksimum dimiliki oleh negara United States. Sedangkan untuk variable educational rate, nilai minimum dimiliki oleh negara South Sudan atau Sudan Selatan, dan nilai maksimum dimiliki oleh negara San Marino. Sedangkan untuk tabel frequencies, didapat IFRS sebagai variabel dummy yang kita ajukan sebagai variabel dummy dengan asumsi 0 adalah sampel yang belum mengadopsi IFRS secara penuh. Sehingga dari 147 sampel atau 66,7% negara belum mengadopsi IFRS secara penuh. Tabel untuk overall model fit ya, model fit dinyatakan model regresi yang digunakan baik. Kemudian uji koefisien determinasi dapatkan R-square sebesar 53,7%. Artinya semua variabel independen, economic growth, FDI, dan level education mampu menjelaskan variabel independen sebesar 53,7%, di mana 46,3%
dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian saya akan langsung ke hasil uji regresi logistik. Hipotesis 1 ya, hipotesis 1 pengaruh economic growth terhadap implementasi IFRS, di mana tingkat signifikansi 0,023 lebih kecil dari 0,05 yang menggambarkan economic growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi IFRS, sehingga hipotesis 1 diterima. Kemudian untuk hipotesis ini sejalan dengan penelitian terdahulu ya, Fitriana 2019, Zegel Medby 2006, dan penelitian Arya Farahmita dari UI ya 2015, dan juga Kim Sima. Kemudian untuk hipotesis 2, pengaruh foreign direct investment terhadap implementasi IFRS, di mana tingkat signifikansi 0,125 lebih besar dari 0,05. Artinya FDI tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS, sehingga hipotesis 2 ditolak. Ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu Fitriana 2019, Farahmita 2015 ya. Kemudian hipotesis 3, pengaruh educational rate terhadap implementasi IFRS, di mana signifikansi 0,688 lebih besar dari 0,05, sehingga educational rate tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS, yang berarti hipotesis 3 ditolak. Kesimpulan berarti hipotesis 1 diterima, hipotesis 2 ditolak, dan hipotesis 3 ditolak. Mungkin saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin timbul di dalam paper ini. Semoga kita semua sehat-sehat dan diberikan kemudahan dalam rutinitas sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan atas artikel ini dapat dilayangkan ke email saya di panji.putranto@mercubuana.ac.id atau nomor WhatsApp 0815 133 29981. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.